Sobat UMKM, balik lagi nih di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Bersama saya Dinar Barini. Nah, ini di depan saya, ini pasti cewek-cewek suka banget, apalagi saya dari tadi salah fokus banget, terus banyak banget nih surganya aksesoris-aksesoris dan juga ini ada tas-tas lucu. Kita bakal ngobrol-ngobrol dan seperti apa keseruan dari episode obrolan UMKM hari ini, nonton terus sampai habis. Oke deh Sobat UMKM, kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih. Keseruan hari ini lucu banget nih, di depannya ada gelang-gelang, terus juga ada berbagai macam jenis tas vintage. Dan kita udah bersama dengan Kakak Citra. Hai. Disapa dulu dong ini Sobat UMKM yang ada di rumah. Hai. Ini Kakak Citra memang suara agak imut-imut ya guys, jadi harus volumenya lebih dinaikin lagi. It's okay. Kakak Citra dari Kanja. Tapi ini Kanja berasal dari bahasa Bugis ya katanya ya? Iya. Boleh dong diceritain nih awal mula Kanja terbentuk itu, silahkan. Awalnya itu saya sebenarnya jualan jilbab awalnya. Cuman ada brandnya Diva Craft. Terus kesini tuh suka ada satu Instagram dari luar Jawa. Dia jualan tas begini juga, cuman dia disulam di depannya. Jadi depannya itu disulam, dia sulam sendiri, terus dijahit. Setelah disulam dijahit tas ini. Saya beli, terus saya suka gitu. Kan saya sukanya tas yang unik-unik, terus nggak ada yang sama yang lain. Akhirnya saya pakai, terus orang lihat, ih kayaknya bagus gitu. Lucu. Akhirnya saya mulai ikut-ikut kelas bikin, kelas bikin gitu. Terus akhirnya berhasil bikin dari beberapa kali gagal. Akhirnya bisa bikin sendiri, terus dipakai, orang lihat, dan mulai nih ada yang minta bikin dari lihat, kayak mau Kak, iya lucunya gitu. Kayaknya bagus ini dijual. Akhirnya bikin dan coba dijual. Itu tahun berapa tuh Kak Citra kalau boleh tahu? Itu sekitar tahun 2015. Wah, 2015 berarti udah ya 8 tahun berjalan ya kurang lebihnya seperti itu. Lalu kenapa memilih nama Kanja dan juga kenapa memilih untuk item produknya itu adalah tas vintage seperti ini? Kan tas banyak banget ya bentuknya ya, dan kenapa specifically itu memilih tas vintage seperti ini? Karena unik ya, yang tadi itu aku bilang karena saya suka barang-barang yang unik yang orang lain nggak pakai gitu. Tidak ada samanya, itu yang pertama. Yang kedua karena kalau namanya sendiri itu waktu saya pertama pakai yang saya bikin itu orang bilang kayak, ih bagusnya, makan jadi saya kan orang Bugis, tante-tante itu keluarga ini makan ja, kok bagus ya namanya. Kalau pakai emak itu kalau agak nggak terlalu enak didengar ke akunya, jadi akhirnya saya potong jadi tinggal Kanja aja. Ya, jadinya kalau misalnya mungkin yang non Bugis atau non Makassar pikirnya bahasa Korea nggak sih? Korea atau Jepang gitu. Tapi sebenarnya itu bahasa Bugis ya, artinya bagus. Bagus banget, keren banget. Jadi memang ada local emphasizing-nya juga ya seperti itu. Tapi untuk awal mulanya membuat satu tas vintage ini seperti apa sih awalnya? Apakah bisa langsung jadi atau memang otodidak atau memang dari dulu memang dipelajari? Boleh dong di-share ceritanya Kak Citra. Aku awalnya ini beli bukunya dulu tanpa tahu kan, tapi bukunya itu yang saya beli dulu itu buku dari Taiwan ya, jadi bahasa Taiwan, jadi cuma lihat gambarnya aja, terus pakai akhirnya Google Translate. Ya betul. Terus ada yang buka kelas, ada crafter dari di luar di Jawa, dia buka kelas, saya ikut. Oh ternyata jadi dari situ tahu tips and triknya gitu. Akhirnya dari tipsnya dia saya kembangkan sendiri, akhirnya saya punya ciri khas sendiri. Jadi memang dari awal betul-betul dipelajari dulu. Itu juga bukan langsung bagus ya. Awal itu bikin ada yang mencong, banyak trialnya ya. Iya, pas dipasang behelnya ternyata tinggi sebelah atau
tidak simetris bentuknya. Dan akhirnya ready untuk dijual itu kapan jadinya? Saya bikin itu sekitar ada mungkin 8 sampai 9 tas yang salah, tapi saya tetap pakai sendiri ya itu tas yang salahnya. Itu akhirnya mulai berani dijual ke orang. Itu awal mulanya pasti jualnya via apa dong kalau gitu? Tante gitu, keluarga Keluarga ya? teman, by request kayak misalnya ada kayak sepupu yang menikah, dia kan biasanya kasih baju seragam tuh. Betul. Nah sisa kainnya biasa saya pakai buat tas. Nah dari situ tante-tante mulai bikin. Nah awalnya mereka pesan ke saya untuk temannya, koleganya. Nah akhirnya saya mulai upload di Instagram, di Facebook, di WhatsApp biasanya juga. Dan akhirnya berkat support dari keluarga terdekat, teman-teman terdekat, akhirnya Kanja bisa sampai sekarang. Namun berdiri dari 2015 sampai sekarang berarti melewati pandemi dong ya. Seperti apa sih usaha dari Kanja sendiri untuk bisa melewati pandemi? Kan banyak banget ya usaha yang terpaksa gulung tikar lah, ada segala macam. Tapi Kanja bisa berdiri sampai sekarang itu seperti apa ceritanya? Kanja juga sebenarnya ya hampir gulung tikar karena behalnya sendiri kan dari luar dan ada hampir semua kain juga dari luar, kayak import seperti itu ya. linen dia. Terus ini frame-nya sendiri, saya ambil dari luar juga. Jadi dan waktu itu pas habis-habisnya bahan dan bea cukai tutup. Dilarang barang dari Cina, jadi benar-benar tidak bisa produksi. Sementara ada beberapa pesanan yang harus dikerjakan. Jadi saya putar otak lagi, jadi kayak bikin model tas misalnya tote bag atau tas yang tanpa frame. Kayak gitu. Setelah itu kayaknya agak sulit bertahan. Nah mulai lagi bikin strap masker karena lagi tren kan strap masker pakai masker. Dan memang lagi dibutuhkan masker, waktu itu. Dibantu dengan pas pandemi itu kan lagi orang karena semuanya di rumah, mulai nonton drakor atau apa gitu. Nah, naik lagi manik-manik kan, idol-idol itu, terus artis-artis Korea biasanya pakai gelang, cincin. Nah, saya juga mulai kayaknya bisa nih dijual. Dan akhirnya bikin hadir gelang. di sini. Ini juga lucu-lucu banget karena ada yang batu-batu, terus ada yang manik-manik, ada yang pokoknya beragam lah seperti itu ya. Ada yang dainty yang kecil-kecil. Ini mau aku liatin ya, satu yang favorit aku tuh yang kayak gini-gini nih, ala YouTuber nih saya Mbak. Yang kayak gini-gini nih, atau misalnya teman-teman suka yang batu-bebatuan nih kayak gini nih. Ini super cute, super unik juga nih, bisa semua didapatin di Kanja. Ini awal mulanya memang gara-gara pandemi ya, seperti itu. Dan sekarang akhirnya berlanjut terus berproduksi dan makin banyak juga ya peminatnya ya. Kira-kira ini Kanja selama so far berdiri memang pasti ada dong ya pasang surutnya dan segala macam. Namun bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, seperti apa sih dampak yang didapatkan dari Kanja sendiri? Sejak kayak misalnya masuk di inkubator kan kita dibina, dibimbing gitu, ngasih tahu juga gimana cara pasarkannya atau ngatur keuangannya. Betul. Kayak gitu. Terus kita juga bisa lebih luas, kayak mungkin Kanja cuman beberapa orang yang awalnya cuman di lingkup ini aja gitu. Nah sejak masuk di Diskop, di inkubator juga jadi meluas, kayak ada eventnya mereka kita ikut, ada acara-acara dari Diskop kita dipanggil, jadi orang tahu oh ada ya tas yang kayak gini, ada tas yang merek Kanja dari behal gitu. Betul, apalagi nih memang unik banget ya, jarang banget kita dapetin apalagi produk lokal ya di Makassar. Biasanya kan kalau tas ya udah tas yang segi empat, tasnya bentuknya gimana gitu. Tapi untuk punya produk tas dengan model vintage seperti ini memang lumayan jarang dan juga menjadi komoditi utama dari Kanja sendiri ya. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, ini banyak banget nih, ada yang bunga-bunga, ada yang rendah-rendah seperti, ada yang cute-cute lucu juga seperti ini. Yang mana sih produk yang paling digemari? Kalau yang tergantung ya, karena semuanya punya pasarnya sendiri.
kayak yang cewek-cewek begini, yang cute-cute itu biasanya anak-anak SMA, kuliah, mereka pakai nonton sukanya. konser. Ya, betul. Terus kalau yang kayak lebih ke ini yang nih. Saya ambil ya guys supaya teman-teman juga bisa lihat nih. Tuh biasanya ibu-ibu tuh. Ini iya. suka juga nih. Iya. Seperti ini. Ini ibu-ibu suka yang seperti ini ya. Biasanya kita kayak aku bikinnya made by order ya. Jadi kalau misalnya minta warna apa, bahannya apa, saya bikinkan. Ya biasanya orang siapa tahu ada kain tas, saya bilang begitu. Tapi misalnya enggak ada kainku, tapi saya mau bikinnya warna hitam misalnya, tapi elegan. Betul. Tapi tidak ramai, tapi tetap elegan gitu-gitu. Ya dibikinkan. So, jadi ini juga bisa custom dong ya kalau biasanya kayak gitu. Saya bikinin dulu, dilihat kalau misalnya dia tidak suka baru diubah modelnya dulu sampai yang model yang dia suka. Iya, ini udah cocok banget sebenarnya dengan baju saya udah ready banget nih malam mingguan guys sebenarnya. Jadi ini bisa custom. Bisa. Jadi kalau teman-teman mungkin sobat UMKM ada yang hari spesial pengen sesuatu yang lebih spesial semuanya, dan semuanya ini handmade ya guys. This is semuanya handmade, jadi patut banget diapresiasi tinggi karena ini adalah seni yang tidak mudah teman-teman. Satu kertas ini bisa berapa lama nih waktu produksinya? Kalau yang modelnya sederhana, kalau modelnya sederhana kayak yang kayak gini atau yang kayak gini tuh, itu sehari bisa 3 barang, 3 piece. Tapi kalau misalnya yang kayak gini yang kita pakai atau yang disulam di depannya atau dikasih aplikasi, ini aplikasinya semua jahit tangan ya. Wah. Itu bisa sehari cuman bisa 1 atau sampai 1 tas itu bisa sampai 3 hari, 4 hari karena kayak memadu-madankan kayak posisinya itu di mana. Betul. Dan ini juga satu hal yang menjadi signature dari Kanja sendiri, produk-produk Kanja, terlebih kepada tas vintage adalah ada satu line seperti ini, jahitannya itu rapih banget dan semua nyambung ya. Jadi tidak itu ada dijahit tangan. Ini semuanya handmade dijahit tangan. Dan biasanya kan kalau dijahit itu ada yang lubang-lubang, ada yang berjarak-berjarak, tapi ini dia nyambung semua guys. Jadi dijamin kuat. Dijamin kuat dan tahan lama pastinya. Ini bisa dipakai berkali-kali dan mungkin bertahun-tahun seperti itu ya. Kualitas frame-nya juga ya high ya, maksudnya dia high quality. Dia benar-benar kayak misalnya yang ini tidak usah takut menghitam atau apa gitu, benar-benar stainless dan bagus gitu. Ini hardware-nya bisa dibandingkan dengan tas-tas high-end lainnya teman-teman. Jadi ini wajib banget sobat UMKM beli. Ini kayaknya udah nggak mau keluar dari badan saya sebenarnya ya. Nah, ini kayaknya sobat UMKM udah tertarik banget nih pengen punya satu produk dari Kanja. Belinya di mana, Kak Citra? Sekarang bisa langsung ke Sedia Kala ya, ada di sana saya titip, atau di mana? Di Sedia Kala. Di toko Sedia Kala. Dia di sini. Cafe gitu. Sedia Kala, terus ada di Salon Aska, Salon Muslimah Aska. Itu juga ada yang diperintis khususnya, tapi insya Allah nanti ke depannya mau mau masukin ke butiknya yang lain, cabang-cabang yang lain. Jadi kalau secara offline pengen langsung lihat secara langsung produk-produk dari Kanja, bisa langsung di bawah sini teman-temannya, atau mau nanya-nanya juga secara online bisa kemana? Ke Instagramnya Kanja_studio, atau bisa nanti kalau misalnya kami ada kalau misalnya ada event atau apa, nanti ada informasinya di Instagram. Betul, jadi bisa langsung di kepoin Instagramnya di kanja.studio. Ini ada tasnya banyak, ada aksesoris juga. Terakhir nih Kak Citra, boleh tahu dong apa sih harapannya untuk Kanja ke depannya? Tahun depan insya Allah Kanja udah bisa punya satu toko sendiri, bisa lebih dikenal lagi. Amin. Bisa kayak ada satu project yang nanti insya Allah bisa cuma tidak hanya di Indonesia aja ya, bisa keluar juga. Amin. Kita juga punya doa yang sama untuk Kanja, untuk bisa lebih maju lagi, untuk bisa lebih terkenal lagi, dan pastinya bisa
punya Kanja semua variannya teman-teman. Kakak Citra, terima kasih banyak waktunya hari ini, dan juga mungkin bisa disapa nih Sobat UMKM. Kalau misalnya sekali lagi kalau pengen produk-produk dari Kanja, bisa langsung datang ke toko-toko di bawah ini atau bisa langsung cek Instagramnya di sini. Oke deh. Nah, itu tadi dia keseruan saya di Kanja hari ini. Kayaknya saya mau borong dulu ya. Saya mau pilih-pilih dulu banyak-banyak Sobat UMKM. Terima kasih banyak sebelumnya. Ini kita mau infoin, makasih banyak semua antusiasmenya terhadap obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar selama 2023 ini. Luar biasa, dan pastinya kira-kira seperti apa cerita obrolan UMKM di 2024 nanti? Nah, nonton terus di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Jangan lupa untuk follow Instagramnya atau juga subscribe YouTube-nya. Saya Dina, terima kasih banyak, dan juga Kakak Citra dari Kanja. Kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa tahun depan. Bye-bye.